Oke, ini mata kuliah hari ini adalah etika profesi teknologi informasi untuk pertemuan ke-6. Yang dibahas adalah organisasi dan kode etik dari profesi. Nah, ketika kita nanti berkecimpung gitu ya di dunia profesi, itu ada organisasi yang menaungi profesi-profesi tertentu. Contoh kayak misalkan IDI, itu kan Ikatan Dokter Indonesia. Atau ada juga Artikom ya, untuk yang komputer itu asosiasi ya, panjangnya aku lupa. Sebentar, aku cek dulu. Tuh, ada Artikom, terus kemudian ada tiba-tiba lupa. Jadi Aptikom itu Asosiasi Pendidikan Tinggi Informatika dan Komputer. Terus kemudian ada ASISI kalau nggak salah. Jadi itu ada organisasi-organisasi yang menaungi dari profesi tertentu gitu ya. Kayak misalkan guru kan ada PGRI gitu ya. Nanti ada asosiasinya sendiri. Nah, ini adalah sepokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu mulai dari pendahuluan, pembentukan organisasi profesi, fungsi pokok dari organisasi profesi, organisasi profesi bidang IT di Indonesia, kode etik dan tanggung jawab moral. Capaian pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan mengenai pembentukan organisasi profesi, fungsi pokok organisasi profesi TI di Indonesia, serta kode etik dan tanggung jawab moral. Tujuan utama dari profesi adalah memenuhi tanggung jawab sesuai dengan standar profesionalisme di bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Nah, untuk bisa tercapai harus ada 4 kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh sebuah profesi, yaitu kredibel. Itu kredibilitas, masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. Terus kemudian ada profesional, diperlukan individu dengan jelas diidentifikasi oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. Kualitas jasa, keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. Yang keempat adalah kepercayaan. Pemakai jasa sebuah profesi harus yakin bahwa ada kerangka etika profesional yang melandasi pemberian jasa tersebut, sehingga menimbulkan kepercayaan tinggi pada profesi yang bersangkutan. Nah, untuk memenuhi keempat unsur dasar tersebut, dalam menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan menciptakan kepercayaan atas hasil kerja profesi di masyarakat, maka dibutuhkan sebuah organisasi yang mengatur mengenai profesi di bidang-bidang tertentu tadi. Ada pendapat dari Gilley dan England mengenai profesionalisme dilihat dari sudut perkembangan. Proses profesionalisme adalah proses evolusi yang menggunakan pendekatan organisasi dan sistemik untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional. Langkah-langkah proses profesional sebuah profesi yaitu munculnya asosiasi informal. Asosiasi informal merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki minat yang sama terhadap suatu profesi atau pekerjaan tertentu. Misalkan ada komunitas Linux gitu ya. Itu adalah komunitas yang membahas mengenai open source dari sistem operasi Linux. Ada juga misalkan komunitas dari Java atau komunitas dari database administrator seperti itu. Itu adalah asosiasi informal. Jadi biasanya merupakan komunitas-komunitas independen yang belum secara formal menjadi suatu organisasi resmi yang diakui oleh pemerintah.
Nah, fungsinya apa asosiasi formal tersebut? Contohnya tadi ya, komunitas dari Free Open Source Linux. Nah, namanya Free Open Source berarti kita bisa mengotak-ngatik, mengubah source code program dengan tujuan apa? Membuat sistem operasi itu lebih baik. Nah, setelah berhasil dilakukan oleh komunitas secara bersama-sama, kemudian sistem operasi tersebut di-launching ke dalam versi yang terbaru lagi seperti itu. Jadi itu adalah eh, suatu contoh dari komunitas open source seperti itu. Pembentukan organisasi profesi yang kedua adalah identifikasi dan adopsi terhadap ilmu pengetahuan tertentu. Biasanya dasarnya adalah dibentuknya komunitas-komunitas seperti itu, dibentuknya adalah karena kepentingan yang sama untuk pekerjaan yang dijalani. Komunitas tersebut harus mengadopsi ilmu pengetahuan tertentu di bidangnya. Para praktisi dan akan terorganisasi secara formal pada suatu lembaga. Seiring dengan perkembangannya lingkup pekerjaan atau profesi yang dijalani, baik dari sisi jumlah pelaku, profesi maupun perkembangan ilmu dan teknologi menjadi lingkup pekerjaannya, maka perlu memformalkan komunitas tersebut menjadi organisasi yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat. Beberapa profesi penting di Indonesia telah memiliki organisasi profesi yang secara formal diakui oleh pemerintah maupun pengguna jasa profesi. Itu tadi contohnya adalah IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Ini adalah asosiasi profesi di bidang dokter gitu ya. Terus ada juga IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, seperti ya. Kemudian ada Ikatan Akuntan Indonesia, IAI. Nah, ini adalah profesionalisme di bidang akuntan seluruh Indonesia. Terus kemudian ada Persatuan Insinyur Indonesia. Ini latar belakangnya adalah di bidang insinyur seperti itu. Ada teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan lain sebagainya. Nah, fungsi pokok organisasi profesi itu apa sih? Yang pertama adalah mengatur keanggotaan organisasi. Jadi organisasi profesi ini akan menentukan kebijakan tentang keanggotaannya. Struktur organisasi, syarat-syarat keanggotaan, menentukan aturan-aturan yang disusun dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ART. Mengatur juga mengenai etika yang harus dipunyai atau harus dijaga gitu ya oleh anggota profesi tersebut. Misalkan tidak boleh menggunakan narkoba atau tidak boleh melanggar norma-norma yang berkaitan dengan organisasi tersebut seperti itu. Yang kedua, membantu anggota untuk dapat terus memperbarui pengetahuan sesuai dengan perkembangan teknologi. Organisasi profesi melakukan kegiatan bermanfaat bagi anggota untuk meningkatkan pengetahuan sesuai perkembangan dan tuntutan masyarakat yang membutuhkan pelayanan profesi tersebut. Organisasi profesi ini jadi kayak jembatan gitu ya, jembatan antara perkembangan yang terjadi di masyarakat dengan para pelaku profesi yang menjadi anggota. Terus kemudian fungsi pokoknya selanjutnya adalah menentukan standarisasi pelaksanaan sertifikasi profesi. Nah, bukti dari seseorang itu memiliki profesionalisme adalah sertifikasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional. Itu akan meningkatkan profesionalisme yang tinggi dari pemegang sertifikat. Nah, organisasi profesi berperan dalam mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya termasuk syarat-syarat untuk melakukan sertifikasi maupun teknis pelaksanaan. Contohnya di sini adalah misalkan BNSP ya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ketika kita mau mengikuti BNSP di bidang skema junior web programming misalkan, kan banyak skema-skema ya. Contohnya skema junior web programming. Nah, di situ nanti sebelum kita melakukan pendaftaran, kita akan disuguhkan ya, diberikan kompetensi-kompetensi apa nih yang harus dimiliki terhadap sertifikasi junior web programming tersebut. Nah, setelah kita pelajari,
Terus kemudian kita pahami, oh kita harus punya kemampuan misalkan mendefinisikan tipe data, misalkan gitu. Terus kemampuan untuk mengatasi troubleshooting pada saat kita melakukan pemrograman web. Terus kemudian kemampuan untuk mengimplementasikan, membuat source code program dengan menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai DBMS-nya. Seperti itu. Setelah udah diketahui, udah kita baca, baru kita akan melakukan self assessment gitu ya. Self assessment ini kita menguji ke diri kita sendiri gitu ya. Oh, memenuhi atau tidak memenuhi ini komponennya, kan komponennya banyak ya. Komponennya memenuhi atau tidak memenuhi. Ada satu komponen saja yang tidak memenuhi, maka kita tidak diperbolehkan untuk mengikuti sertifikasi skema junior web programmer yang dikeluarkan oleh BNSP. Nah, ketika kita sudah oke semuanya, nanti akan dilakukan assessment terhadap skema yang telah diambil tadi. Kemudian dilakukan uji, baik uji tulis maupun uji praktikum gitu ya. Nanti kalau sudah oke, sudah keluar nilainya, maka bisa diberikan sertifikasi junior web programming oleh BNSP. Ada nggak masa berlakunya? Ada. Skema sertifikasi itu berlakunya biasanya sekitar 2 sampai 3 tahun. Jadi nggak ada sertifikasi yang berlaku seumur hidup kecuali sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Nah, itu berlaku seumur hidup. Untuk sekali ujian berlaku seumur hidup. Ya, misalkan saya mau ambil sertifikasi Cisco, Bu. Iya, berlakunya sebesar itu, sekitar 2 sampai 3 tahun. Kalau misalkan Microsoft Database Administrator Fundamental sama sekitar 2 sampai 3 tahun seperti itu. Makanya sertifikasi profesi itu ada level-levelnya. Jadi mulai dari level dasar gitu ya, terus kemudian level menengah sampai level advance atau tingkat lanjut. Nah, efeknya apa ketika kita punya sertifikasi? Nilai apa ya? Nilai kompetitif kita lebih tinggi dibandingkan dengan rekan-rekan sejenis, itu rekan-rekan kita yang lulusannya bareng sama kita, misalkan. Jadi penting nggak sertifikasi profesi? Ya penting gitu, karena itu menunjukkan keahlian kamu, menunjukkan minat bidang yang ditekuni. Dari situ bisa menjadikan nilai tambah dari ijazah yang diberikan seperti itu. Jadi itu organisasi profesi mengatur pelaksanaan sertifikasi profesi bagi anggotanya. Pelaksanaannya bagaimana? Pelaksanaannya misalkan karena misalkan ini sertifikasinya internasional, nah kalau misalkan di rumah atau di ruangan gitu ya, nah itu kondisinya harus di dalam satu ruangan sendiri, nggak boleh ada suara, nggak boleh ada gerakan yang mencurigakan, terus kemudian terlihat gitu ya tampilan 360 derajat, tampilan keseluruhan, terus tidak boleh ada suara, kemudian nggak boleh lirik-lirik gitu ya, nggak boleh buka aplikasi lain selain aplikasi ujian. Nah, itu akan diawasi secara langsung oleh pengawas. Jadi bukannya ditinggal, tapi diawasi oleh pengawas. Jika ada gerakan mencurigakan, nanti kita akan ditegur. Ya. Seperti itu kondisinya untuk pelaksanaan sertifikasi yang internasional. Ada juga yang diselenggarakan oleh Multimatic atau dengan sertifikasi sejenis sama seperti itu. Tapi kalau BNSP itu akan diserahkan langsung oleh asesornya. Ya, jadi asesor nanti akan melakukan penilaian apakah peserta ini layak atau tidak mendapatkan skema junior web programming atau skema programmer media seperti itu. Terus kemudian fungsi pokok organisasi profesi adalah membuat kebijakan ketika profesi yang harus diikuti oleh semua anggota.
Jadi etika profesi ini adalah aturan yang berlaku bagi seluruh anggota organisasi profesi. Aturan tersebut menyangkut apa yang boleh dikerjakan, apa yang tidak boleh dikerjakan. Pedoman profesi yang harus ditetapkan secara bersama-sama. Memberi sanksi bagi anggota yang melanggar etika profesi, mulai dari sanksi moral, sanksi ringan, sampai sanksi yang keras. Misal misalkan pengeluaran dikeluarkan dari anggota profesi. Jadi sanksi kode etik ini mengikat seluruh anggota. Sanksi bervariasi tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dari profesi tersebut. Organisasi profesi IT di Indonesia sudah berdiri sejak tahun 1974, namanya adalah IPKIN, Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Pada tahun 1974 berkedudukan di Jakarta, statusnya adalah independen, tidak mengajar keuntungan, dan semua pendapatan dalam bentuk apapun untuk menunjang program kerja dan pengembangan kegiatan. Misalkan saya join di Aptikon. Nah, selama 1 tahun itu saya bayar biaya keanggotaan itu keanggotaannya sebesar 150.000 kalau nggak salah. Itu nanti dapat kartu anggota dan bisa ikut kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Aptikon, seperti call for paper atau misalkan seminar nasional seperti itu. Nah, ajas dan tujuan dan fungsi. IPKIN berdasarkan Pancasila, tujuannya adalah meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional dan berperan sebagai wadah komunikasi, konsultan, dan koordinasi antara anggota. Capai dengan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut, yaitu menyelenggarakan dan ikut serta dalam kegiatan ilmiah seperti pendidikan, latihan, seminar, ceramah, lokal karya, diskusi yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, menghimpun informasi maupun diskusi yang berhubungan dengan bidang komputer dan informatika, menerbitkan buletin IPKIN, buku makalah, konferensi komputer nasional, jurnal profesi, maupun dokumen lainnya untuk kepentingan anggota maupun masyarakat umum. Mengadakan kerjasama dan organisasi sejenis baik di dalam maupun luar negeri dengan tujuan tidak bertentangan dengan ADART tadi ya. Menyelenggarakan usaha lain yang dianggap perlu oleh IPKIN sepanjang tidak bertentangan dengan ADART. Ada 4 jenis keanggotaan IPKIN, yaitu anggota biasa. Ini adalah perorangan warga negara Indonesia mewakili dirinya sendiri maupun yang disponsori oleh perusahaan tempat bekerja. Telah menyelesaikan pendidikan tingkat tinggi, baik yang bergelar bersifat gelar atau non gelar dan bidang komputer dan informatika. Jadi kalau kalian setelah lulus dari UPN gitu ya, kalian bisa bergabung menjadi anggota biasa dari IPKIN. Nah, anggota muda apa? Anggota muda adalah anggota masyarakat yang tidak dapat memenuhi salah satu kategori anggota tetapi memiliki hobi yang berhubungan dengan komputer dan informatika atau yang berminat mengembangkan pengetahuan dalam bidang komputer dan informatika. Yang ketiga adalah anggota kehormatan. Ini adalah anggota masyarakat yang dianggap berhak menerima anggota kehormatan IPKIN oleh pengurus karena peranannya luar biasa dalam bidang kegiatan yang mendukung tercapainya tujuan-tujuan itu. Ada juga perusahaan, suatu organisasi yang bergerak di bidang komputer dan informatika yang mendukung kegiatan IPKIN. Kode etik. Nah, kode etik adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar, apa yang tidak benar, dan tidak baik bagi profesional yang menjadi anggota sebuah organisasi profesi. Jadi kode etik ini menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan yang harus dilakukan, dan yang harus dihindari.
Tujuannya apa? Agar pelaku profesi dapat menjalankan tugas dan kewajiban, memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai jasa profesi, sehingga dapat melindungi perbuatan-perbuatan yang tidak profesional. Prinsip dasar dari etika profesi yaitu prinsip standar teknis. Setiap anggota profesi harus menjalankan jasa profesional yang relevan sesuai bidang profesionalnya. Profesi dilakukan sesuai keahliannya dan dengan hati-hati. Prinsip kompetensi. Setiap anggota profesi melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesional dengan kehati-hatian, kompetensi, dan ketekunannya. Jadi disesuaikan dengan kompetensi bidang yang kita geluti. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten. Gitu. Jadi di sini ada prinsip kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap anggotanya yang sehingga akan memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten. Terus kemudian ada prinsip tanggung jawab profesi, bertanggung jawab setiap pekerjaan atau jasa profesional yang dilakukan. Prinsip kepentingan publik, setiap anggota wajib memberikan jasa profesionalnya dalam kerangka pelayanan pada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Ada juga prinsip integritas, pelaku profesi harus menjunjung nilai tanggung jawab profesional dengan integritas setinggi mungkin, memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik yang menggunakan jasa profesional. Prinsip objektif, setiap anggota harus menjaga objektivitas dan bebas dari benturan kepentingan dalam pemenuhan kewajiban profesional. Prinsip kerahasiaan, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tanpa persetujuan, kecuali jika ada hak atau kewajiban profesional dan hukum untuk mengungkapkannya. Jadi kalau misalkan nanti kalian bekerja di bidang data gitu ya, data science atau data yang berhubungan dengan bisnisnya perusahaan, nah itu kita nggak boleh nih mengungkapkan atau misalkan kita menceritakan gitu, data yang dimiliki oleh perusahaan ini kepada pasangan kita, itu juga nggak boleh. Kepada orang tua kita itu juga nggak boleh gitu ya. Jadi kita harus menjaga kerahasiaannya itu, apalagi kepada orang luar yang di-sharing di media sosial, itu juga nggak boleh. Jadi kita tidak boleh mengungkapkan informasi tanpa ada persetujuan, kecuali misalkan yang berkaitan dengan ranah hukum gitu. Ranah hukum pun harus ada surat apa ya, surat untuk izin gitu. Surat izin untuk meminta data dari pihak kepolisian misalkan atau dari pihak kehakiman sebagai barang bukti terhadap tindakan fraud, misalkan tindakan kecurian atau pencurian data dari seseorang, misalkan yang dikasuskan ke dalam hukum seperti itu boleh. Jadi kita harus memegang teguh prinsip kerahasiaan terhadap seluruh data atau informasi yang kita miliki di dalam organisasi atau tempat kita bekerja. Kemudian ada prinsip perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi yang diemban. Tanggung jawab moral itu ada 3, yaitu bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang menjadi konsekuensi dari profesi yang kita lakukan, bertanggung jawab jika terjadi kelalaian, dan bertanggung jawab atas kerugian yang timbul jika kita mengetahui bahwa ada seseorang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun kita membiarkan itu terjadi. Jadi semua tingkah laku kita, semua perbuatan yang kita lakukan itu harus ada tanggung jawab moral yang kita lakukan, gitu ya.
Kemudian itu adalah materi yang terakhir. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat dipahami untuk kalian terjun di profesional di bidang IT. Sekian dan terima kasih untuk materi hari ini. Jika ada yang mau bertanya, persilahkan. Misi Bu, izin bertanya. Boleh. Apakah kuisnya bisa diperpanjang Bu waktunya? Saya belum setting kuis. Itu untuk